Kebakaran hebat menghanguskan gereja Sidang Tuhan Agape Ministry di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh isi gereja, termasuk seluruh peralatan ibadah dan alat musik gereja. Api diduga berasal dari dapur yang ada di dalam gereja. Api baru dapat dipadamkan setelah pihak pemadam kebakaran Kota Depok mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dengan 30 personil. Sementara salah satu petugas Dinas Pemadam Kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok, Sandi Buta-Butar, menyampaikan permohonan maaf kepada pihak gereja lantaran adanya kendala akibat dari kerusakan pada sejumlah alat operasional pemadam kebakaran Kota Depok. Untuk pejabat, bukan saya masih cemong. Buktinya ke masyarakat, satu gereja habis. Pak, untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf. Teman-teman saya yang Muslim madamin, saya juga ikut madamin, Pak. Itu buktinya, mobil unit ini warga nilai. Pak, nilai Pak, warga tadi saksinya. Ada saksi juga wartawan, Pak, di lihat. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun warga sekitar kehilangan tempat ibadah satu-satunya. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Kebakaran hebat melanda peternakan ayam broiler di Desa Pulau Sari, Kecamatan Gunut, Tulungagung, Jawa Timur, Senin siang. Kandang 3 lantai berisi 63.000 ekor ayam tersebut ludes dilalap api. Api pertama kali muncul dari lantai 3 bagian tengah kandang. Banyaknya material mudah terbakar serta hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Karena letaknya berada di tengah persawahan, jadi mata anginnya kencang, arah anginnya kencang, jadi itu kesulitannya ada di situ saja. Water supply Pak yang diterjunkan ada berapa? Water supply yang kita terjunkan ada dari semua armada damkar kita keluarkan. Tadi kita juga kolaborasi dengan BPBD untuk meminta bantuan mobil supply. DLA pun sudah kita telepon, tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BPBD dan damkar sendiri sudah mampu untuk mengatasi kejadian ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anak Agus Ainus melaporkan. Api dengan cepat membakar seluruh isi dan ruang kelas SDN 01 Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Para murid yang sedang belajar berhamburan keluar menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. 16 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Satu jam kemudian, api berhasil dilokalisir. Menurut salah satu guru, api berasal dari ruangan laboratorium sekolah dan menyebar ke seluruh bangunan saat aktivitas belajar mengajar berlangsung. Nah, anak-anak yang di luar tuh yang masih belajar, eskul terutama yang pojokan dekat lab yang kebakaran itu, mereka keluar teriak lari, Padira ada api. Api udah langsung saya keluar dari ruang itu ya mau deket nih apinya. Itu dari lab laboratorium? Dari lab, sumbernya dari lab. Ada lagi kerja, ada lagi praktek nggak anak-anak di situ? Nggak ada yang praktek hari ini. Anak-anak aman ya Bang? Nggak ada, aman alhamdulillah. Udah pada di... Jadi anak-anak semua di kelas itu, anak-anak lagi ekskul itu kita pulang keluar semuanya. Akibat peristiwa tersebut, 18 ruangan di SD negeri ini hangus terbakar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sarang narkoba, ratusan polisi menggerebek perkampungan di wilayah Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penggerebekan ini 5 orang warga diamankan.
Tim Ditres Narkoba dibantu personel Brimopolda Sulsel menggerebek beberapa rumah warga di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Polisi masuk ke lorong-lorong dan menyisir sejumlah rumah warga yang disinyalir sebagai sarang dan tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Saat digerebek, petugas mendapati rumah target kosong dan hanya menemukan banyak bungkus plastik klip narkoba dan bekas alat isap narkoba. Dari penggerebekan ini, 5 orang diamankan dari 3 lokasi berbeda karena ditemukan narkoba di dalam rumah. Tadi banyak tempat-tempat temukan bungkus-bungkus plastik di depan rumah, diselimuti pagar-pagar. Ada juga penggerebekan. Kita ada beberapa mengamankan untuk dilakukan testing karena ada yang kedapatan pirek maupun paket pahe. 5 pelaku diamankan ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. 3 penumpang sepeda motor terjun ke sungai di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga pengendara motor berkendara sambil bercanda sehingga hilang kendali. Warga di kawasan Lampu Merah Besel, Kelurahan Tunjung, Bangkalan, Jawa Timur, digegerkan dengan sebuah motor yang terjun ke sungai. Secara swadaya, warga menyelamatkan para korban dengan alat seadanya. Diketahui kecelakaan tunggal ini terjadi saat 2 orang perempuan dan seorang anak laki-laki berkendara dari arah timur. Diduga karena berkendara sambil bercanda, pengendara kehilangan kendali dan melaju menerobos pembatas hingga akhirnya terjun ke sungai. Dari timur banget. Terus tidak ada, saya ngeliat itu, loh apa kok terbang? Tahu-tahu dilihat sepeda motor sama cewek. Isi berapa penumpangnya? Gitu. Ya udah gitu ya. Isi berapa Pak? 3 orang. 3 orang, cewek 2, adik 1 umur sekitar SD. Tapi selamat semua, udah pulang. Usai menangani ketiga korban, polisi dan warga pun berusaha mengevakuasi motor korban. Sepeda motor korban pun dibawa ke kantor Mapolsek. Insiden laka tunggal kini ditangani Polsek Burneh, Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota polisi digerebek saat diduga sedang berselingkuh di sebuah kamar kos di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ironisnya dugaan perselingkuhan dilakukan saat istri sahnya hamil dan melahirkan anak kedua mereka. Seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Satlantas Polresta Kendari digerebek unit Paminal Propam Polresta Kendari. Ia ketahuan berada di dalam sebuah kamar kos bersama wanita yang bukan istrinya. Ironisnya, dugaan perselingkuhan ini dilakukan saat istri sah pelaku sedang hamil dan melahirkan anak kedua mereka. Peristiwa ini terjadi pada Agustus 2023 lalu dan baru viral di media sosial belakangan ini. Pelaku pun telah menjalani hukuman pidana umum penjara selama 2 bulan. Itu kasusnya menyangkut masalah menikah tanpa izin dari istri yang sah. Untuk proses selanjutnya anggota ini seperti apa? Jadi untuk saat ini setelah proses peradilan umum, kami dari Propam Polresta Kendari sementara menangani kasus kode etiknya dan ini masih sementara proses berjalan. Rencana kami akan mengadakan sidang kedua untuk mendengar keterangan para saksi dalam perkara tersebut. Diketahui pelaku dan wanita tersebut telah menikah secara siri. Meski pelaku telah dipenjara 2 bulan, Propam Polresta Kendari masih akan mengenakan hukuman disiplin dan etik pada oknum tersebut. Pelaku terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Pabrik karton yang berada di kawasan industri Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan separuh badan pabrik hangus dijilat api. Hingga Selasa pagi, si jago merah masih membakar pabrik karton di lingkungan Bareng, Desa Sumberjo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api sulit dijinakkan.
Petugas pemadam kebakaran yang mendatangi lokasi kejadian berjibaku menjinakkan api yang telah meluluh lantakkan pabrik tersebut. Sementara warga yang rumahnya berdekatan dengan pabrik juga panik karena khawatir api akan menjalar. Ini tahu saya Pak, ini jam 3 kurang 10 menit, saya tahu kelihatan, ada api membesar. Saya kirakan itu, saya lihat, itu pabrik karton itu. Tahu-taunya saya sudah besar, penyebab sebabnya saya tidak tahu. Jadi tadi yang kelihatan, sampai sekarang masih kelihatan itu aja masih ada. Yang jelas. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, iNews melaporkan. Pasca viralnya video yang membongkar banyaknya alat di Dinas Damkar Kota Depok yang rusak, Sandi Butar-Butar dipanggil oleh Kepala UPT Cimanggis untuk pembinaan. Sandi, petugas damkar yang viral karena aksinya menampilkan sejumlah alat yang rusak di dinas tempatnya bernaung, hadir memenuhi panggilan Kepala UPT Cimanggis. Sandi mengungkapkan bahwa panggilan tersebut dilakukan oleh Kepala UPT merupakan formalitas lantaran Kepala UPT Cimanggis baru menjabat dan tidak mengetahui permasalahan yang terjadi. Sandi menjelaskan bahwa sebenarnya ada 3 temannya yang merekam aksinya ikut dipanggil. Namun ia melarang rekannya datang karena merasa mereka tidak bersalah. Saya hanya disuruh ngisi absen dan dia melakukan formalitas karena disuruh Kepala Bidang Operasional dan Sarpras dan juga Kepala Dinas dan juga Kepala BKSDM. Tadi dari absennya itu nama teman-teman saya coret, saya pesan kepada Kepala UPT untuk limpahkan kesalahan kepada saya. Untuk Kepala Bidang Sarpras, tolong saya ingin APH periksa Kepala Bidang Operasional sama Kepala BKSDM berjiwa besar Pak, limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Maaf sekali, setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang, bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf untuk warga Kota Depok. Ya, silakan kembali lagi. Ayo, Ibu. Sebelumnya video buatan Sandi dan teman-temannya viral di media sosial. Dalam video, Sandi menunjukkan sejumlah peralatan yang ada di kantor pemadam kebakaran rusak. Selain gergaji mesin, petugas Dinas Pemadam Kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok ini pun menunjukkan rem tangan mobil pemadam yang tidak berfungsi. Ini aja, rasanya dak-dikduk pengen copot, mobil mundur. Kalau untuk laporan atau nota dinas. Dalam video disebutkan oleh Sandi, kondisi tersebut sudah dilaporkan kepada atasannya, namun belum mendapatkan respon. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Di Sumatera Utara, pemirsa, sekelompok pemuda bajing loncat viral di media sosial saat tengah menggasak buah kelapa sawit dari truk yang sedang berjalan. Selain merugikan pemilik sawit, aksi bajing loncat di jalan lintas Pulau Bandring, Kisaran, Asahan ini juga membahayakan pengguna jalan. Inilah aksi sekelompok pemuda bajing loncat saat mencuri kelapa sawit dari satu unit truk yang tengah melintas di jalan lintas Pulau Bandring, Asahan, Sumatera Utara. Dalam video, pelaku menggunakan besi atau tojok untuk menjatuhkan buah sawit ke jalan raya. Aksi ini tidak hanya membahayakan jiwa para pelaku, tapi juga pengguna jalan lain. Seorang warga yang tengah melintas memvideokan aksi pelaku dan memviralkannya di media sosial. Menurut pemosting video, truk bermuatan sawit tersebut berasal dari Kabupaten Labuan Batu Utara menuju pabrik kelapa sawit di Kabupaten Batubara. Diketahui lokasi kejadian merupakan jalan yang jauh dari permukiman serta tak ada lampu penerangan jalan. Hingga kini para pelaku belum tertangkap. Warga pun meminta petugas untuk gencar melakukan patroli, terutama di daerah rawan terjadinya tindak kejahatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita beralih ke Bandung, pemirsa. Sebuah pikap menyerempet dan menabrak 2 angkot hingga terperosok ke selokan di Jalan Raya Kopo Soreang, Kabupaten Bandung. Kecelakaan diduga akibat pengemudi hilang konsentrasi saat berkendara.
Warga di sekitar Jalan Raya Kopo Soreang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung dikejutkan dengan sebuah mobil pickup yang terperosok ke selokan usai terlibat kecelakaan lalu lintas dengan 2 unit angkutan kota. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Insiden berawal saat mobil pickup melaju dari arah kota Bandung menuju Soreang dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian diduga sopir hilang kendali sehingga oleng ke jalur berlawanan. Mobil pun menyerempet 2 angkutan kota hingga terperosok ke dalam selokan. Akibat peristiwa ini, seorang wanita lansia pengguna angkot alami luka ringan dibawa ke klinik terdekat. Sementara arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Pengemudi kendaraan pickup kurang konsentrasi, tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga oleng ke kanan sehingga bertabrakan dengan angkot pertama. Setelah itu bertabrakan juga angkot kedua. Ketika sopir dan kendaraan terlibat kecelakaan diamankan polisi. Kasus ini dalam penanganan petugas Gakum Satlantas Polresta Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, Ainus melaporkan.